Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menengok fisik tanah. Nah, kita menengok fisik tanah, kita uji aja dari menengok sistem fisik tanah itu dari alat ini ya kan. Ini alatnya. Inilah makanya yang dibutuhkan tanaman kita wajib kita perhatikan, kita evaluasi tanah yang fisiknya bagus, unsur haranya bagus, kita cek aja. Ini namanya diameter tanah untuk mengetahui fisik tanahnya, unsur haranya, kadar asamnya atau kadar kapurnya tinggi atau enggak. Dia standarnya 7. Ini dari diameternya dia udah berstandar. Di saat dia dihidupkan dia udah standar 7. pH-nya 7. Ini yang standar. Jadi kalau kita mau uji fisik tanahnya, ini kita uji aja dari bunga, ya kan? Bunga di sebelah samping rumah saya. Karena di sini kan nggak ada tumbuh-tumbuhan, tanaman keras, tanam apa nggak ada. Ini kita tes aja fisik tanah yang ada di bunga. Contohnya ini kalau standarnya dia di diameternya apa di pH-nya udah standar 7. Kalau kita masukkan ke tanah, fisik tanahnya kita biar tahu berapa dia pH-nya, kita masukkan. Berapa ini pH-nya? 5. Nah, kita pindahkan lagi, bersihkan dulu. Nah, kita tengok lagi yang sebelahnya lagi. Inilah. Berapa di sini pH-nya? Apa pH tanahnya, fisik tanahnya? Inilah yang dinamakan fisik tanahnya dia sesuai ya. Ini makanya di pokok, di tumbuh-tumbuhan dia tumbuh subur. Nah, ini yang tadi 5 dia daunnya pun agak kering. Jadi ini pH tanahnya 7 standar. Tanah ini, fisik tanah ini untuk ditanami segala macam tumbuh-tumbuhan, inilah yang dibutuhkan. Unsur hara tanahnya inilah yang betul. pH-nya 7 standar dia. Coba kita bersihkan lagi. Nah, inilah untuk ini 6,5. Inilah untuk fisik pH tanahnya. Dan bersihkan lagi. pH tanah itu bervariasi. Nah, ini baru kita tanam. Nah, berapa pH tanahnya? 5,5. Bersihkan lagi. Kita mau tahu fisik tanahnya. Ini nampaknya bagus ini ya kan? Berapa pH tanahnya? Kita masukkan lagi, tancapkan. Nah, di sini pH tanahnya nih standar dia 7,0. Jadi setiap tumbuh-tumbuhan, setiap tanaman itu membutuhkan fisik tanah yang bagus, unsur haranya yang bagus. Jadi yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan itu, dasar utamanya itu tetap tanahnya. Jadi untuk tanahnya itu harus betul-betul dia yang haranya tinggi, dia tingkat kebasahannya pun sedang ya kan, enggak, kadar kapurnya pun enggak tinggi, keasamannya pun enggak tinggi, dari standar. Itulah yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita pun gitu juga. Untuk ini kita evaluasi untuk yang
bagian perikanan. Inilah air, tanda air hujan. Nah, pH tanah, pH airnya pun kunci utama untuk kesehatan ikan. Nah, ini kita tengok pH-nya berapa ini? 5,5. Standar pH air dia 7. Nah, jadi tinggal kita urai air ini supaya ikan-ikan tadi tidak bermatian. Kadang di air ini ada penyakit jamur air, itu membuat sakit, membuat ikan bermatian. Inilah kita uji coba untuk sampel di seputaran. Inilah pH. Dia standarnya itu 7 di barometernya, di pH-nya. Tapi kalau kita masukkan ke air, nah pH-nya 5,5. Nah, yang dibutuhkan kita cabut ini ya. Yang dibutuhkan itu 7. Nah, 7. Jadi dari segi contoh sampel kecil aja kita udah tahu kalau pH tanah itu paling utama. Ini dia pH yang bagus 7. Ya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan itu sama juga seperti manusia, dia makanan yang berprotein, makanan yang pola makannya terjaga. Mudah-mudahan kita sehat dan dari fisik kita sehat, rajin kita berolahraga. Nah, itulah. Jadi tanah ini wajib diolah seperti kita berolahraga. Apa yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan itulah yang diberi sama tanah ini. Kunci utama itu tumbuh-tumbuhan, tanahnya homogen, unsur haranya bagus, fisik tanah, struktur tanahnya bagus. Mudah-mudahan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tumbuh subur. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.